Selamat malam. Hari ini saya akan mengerjakan soal evaluasi tengah semester untuk mata kuliah pemrograman web. Di sini petunjuknya kumpulkan dalam bentuk satu PDF bersih source code, screenshot hasil, serta link YouTube. Buat video kalian menjelaskan source code tersebut, wajah kalian harus muncul pada video tersebut pada saat menjelaskan. Masukkan video pada YouTube minimal 45 menit. Soal nomor 1 adalah buatlah program JavaScript menggunakan function untuk menampilkan deretan angka seperti ini. Misal input sama dengan 4, hasilnya 1 0 0 0 1 2 0 0 1 2 3 0 1 2 3 4. Dan jika kita memberikan input 7, hasilnya juga sama seperti yang di atas. Oke, kita coba mulai dari penjelasannya. Untuk soal nomor 1, kita memulai dari titel adalah deretan angka. Untuk memberikan style pada tampilan, kita menggunakan font Cooper. Marginnya sendiri adalah 0, ketinggian 200. Untuk menampilkan konten tersebut, kita menaruhnya di tengah. Dan untuk background colornya sendiri kita menggunakan biru. Bisa kita lihat di sini. Itu soal nomor 1. Untuk background sendiri biru, dan letak dari kotak tersebut berada di tengah. Untuk teks yang berada di dalam kontainer tersebut adalah berada di tengah. Background colornya adalah biru. Book shadow adalah untuk menampilkan bayangan di angka tersebut. Untuk outputnya sendiri kita menggunakan pre agar spasi dan formatnya tetap. Memberikan garis batas. Padding 10 px adalah untuk memberikan jarak dalam kotak. Background color adalah warna tersebut untuk latar belakang dalam kotak. Lebarnya sendiri lebar dari kotak. Overflow ini adalah mengatasi konten yang lebih panjang dari kotak. Margin adalah untuk jarak dari atas ke bawah. Kemudian dari tampilan tersebut kita tutup. Itu untuk tampilan yang ada di head. Untuk isinya sendiri adalah kita menggunakan div class container. Teks pertama adalah hasilkan pattern. Untuk input number adalah masukkan angka. Input type number adalah input number minimum 1. Kemudian button on click adalah
tampilan angka yang akan kita ketik, dan jika diklik button angka tersebut pada tampilkan akan mengeluarkan hasil. Heading kedua menampilkan hasil, dan ini berarti menghasilkan output. Untuk fungsinya sendiri adalah menghasilkan script. Dalam ini fungsinya adalah generate pattern. Fungsi di sini adalah menghasilkan elemen yang kita masukkan dari input tipe number tersebut, dan ketika kita mengklik button tampilkan dari function generate pattern. Kita menggunakan parse integer adalah untuk mengambil input dari input tipe number dan menghasilkan hasil angka yang kita masukkan. Dan untuk itu kita akan memberikan inputan 0, input lebih kecil daripada konstanta number, dan itu akan menghasilkan garis dari angka yang kita input. Seperti contohnya let J sama dengan 0, J kurang lebih kecil daripada number jika J lebih kecil sama dengan I, maka garis yang akan ditampilkan adalah J ditambah 1, dan garis yang lainnya akan membuat angka 0 di luar angka yang kita masukkan, dan hasilnya adalah menghapus spasi di akhir dan menambahkan baris baru. Kegunaan line trim ini adalah agar kita coba kalau tidak menggunakan trim, maka hasilnya seperti ini. Jika kita memasukkan angka 12, maka untuk tampilannya kita tidak bisa mendapatkan hasil dari generate pattern tersebut. Tapi jika kita tambahkan trim, itu akan membuat baris yang kita input di let I akan menghasilkan angka yang kita tetapkan. Seperti contohnya kita inputkan nomor 5 dan akan keluar hasil seperti perintah jawaban dari nomor 1. Untuk font dalam body tersebut kita menggunakan warna hitam. Margin, mengapa kita memberikan display flags adalah
Ini adalah kombinasi dari float dan posisi yang menunjukkan box yang menghasilkan elemen di dalam tampilan yang ingin kita gunakan. Untuk penggunaan tampilan sendiri ketika kita menggunakan flex adalah ini mengkombinasikan float dan posisi yang akan menghasilkan elemen dan akan dipindai oleh justify content. Itu fungsi flag tadi adalah sebagai sumber garis untuk kontainer flag, dan itu kita letakkan posisinya di tengah. Kegunaan background color tersebut adalah untuk menampilkan warna untuk background dari elemen tersebut. Di dalam body tersebut kita juga membuat kontainer untuk mengisi kotak garis supaya letaknya berada di tengah, dan kita memberikan background color berwarna biru muda. Padding ini fungsinya adalah menggunakan value dari jika kita menaruhnya di bawah, itu akan letaknya di atas. Dan ukuran dari radius tersebut adalah 8px, dan untuk bentuknya sendiri rounded corner, dan ini menunjukkan warna di dalam box tersebut dan memberikan warna untuk kedalamannya. Outputnya sendiri yang dihasilkan adalah white space agar spasi dan format tetap. Border tersebut menggunakan garis batas, padding jarak dalam kotak, background color juga latar belakang kotak berwarna biru. Lebar kotaknya sendiri kita menggunakan 200px, dan kegunaan ukuran tersebut adalah untuk menentukan lebar padding area tersebut tergantung dari ukuran box yang kita inginkan. Dan kita input lagi bodinya. Kegunaan div sendiri adalah untuk memanggil kontainer yang kita sudah input di dalam style untuk menyesuaikan dengan isi dari yang kita masukkan di heading pertama. Kita memberikan generate pattern untuk menghasilkan heading pertama. Di heading pertama ini kita akan menaruh label untuk menginput angka di dalam label tersebut. Kemudian kita menginput tipe number, ID, input number minimum 1. Button on click tersebut kita akan menampilkan tombol
yang akan bisa kita tekan untuk menggunakan fungsi dari generate pattern. Di sini kita bisa memasukkan angka dan kita bisa mengklik pada button tampilan. Di sini akan keluar hasilnya. Script di sini adalah untuk menggunakan fungsi yang memperbolehkan untuk pengguna memasukkan script dan data pada dokumen mereka. Elemen ini tidak menghasilkan tampilan atau konten kepada pengguna. Lebih tepatnya untuk menghasilkan fungsi dan juga konstanta yang lain. Seperti untuk fungsi ini kita menggunakan generate pattern. Parse integer ini menampilkan string yang menghasilkan angka untuk menghasilkan elemen dari input number biarkan hasil ini untuk menampilkan let i sama dengan 0, i kurang dari n, let line for let j sama dengan 0, j kurang dari n. Jika j lebih kecil daripada i sama dengan 0, maka baris yang akan dikeluarkan dari string itu akan menghasilkan sama dengan 0. I sendiri lebih kecil daripada n. Jika j sama dengan 0, j lebih kecil sama dengan i. Maka jika kita memberikan tampilan beberapa nomor di atas 0, maka untuk tampilan pertama akan menghasilkan angka 1, 0, 0, 0, 0 seperti huruf J ini lebih kecil sama dengan I. Jadi nilainya J sama dengan 0. Akan menghasilkan baris untuk menghasilkan angka 0. Gunaan trim di sini adalah agar penataan angka dari pattern tersebut cukup bagus. Pertama kita coba input 5 angka, tampilannya akan seperti ini. Untuk angka 7 itu tampilannya seperti ini. Inilah kegunaan let J lebih kecil sama dengan I. I adalah number yang kita masukkan 7, berarti selain itu akan menghasilkan nilai yang lebih kecil daripada 7 seperti 0, 2, 3, 4, 5, 6 dan 0 mengikuti dari J, angka terakhir yang kita masukkan dari generate pattern. Kita coba isi angka 12, tampilannya juga akan lebih banyak. Kita coba 20, tampilannya juga akan semakin memanjang mengikuti hasil yang kita inginkan. Kemudian kita akan membahas
soal nomor 2. Di soal nomor 2 tersebut, buatlah program untuk website sederhana, perulangan, dan percabangan. Kita berikan awal, akhir, total, rata-rata, faktorial, jumlah angka ganjil, jumlah angka genap, dan jumlah kuadrat setiap angka. Dan ini adalah jawaban Anda. Awal adalah nilai awal perulangan, akhir adalah nilai akhir perulangan, misal diisi 1 dan juga 4. Totalnya sendiri memberikan angka 1 ditambah 2 tambah 3 tambah 4 seperti nilai awal perulangan dan nilai akhir perulangan sama dengan 10. Rata-ratanya adalah 10 dibagi 4 angka yang memunculkan nilai 10 sama dengan 2,5. Faktorial sendiri adalah 1 dikali 2 dikali 3 kali 4 sama dengan 24. Jumlah angka ganjil 1 ditambah 3 sama dengan 4. Jumlah angka genap 2 ditambah 4 sama dengan 6. Jumlah kuadrat setiap angka 1 dikali 2 ditambah 2 kali 2 ditambah 3 kuadrat 2 ditambah 4 kuadrat 2 sama dengan 1 tambah 4 tambah 9 tambah 16 sama dengan 30. Berikan data awal 5 akhir sama dengan 10 awal sama dengan 11 akhir sama dengan 15. Kita lihat contohnya untuk nomor 2. Nilai awal dan nilai akhir 4. Dan ini adalah jumlah angka ganjil dan jumlah angka genap yang diinginkan. 1 ditambah 3 sama dengan 4, 2 ditambah 4 sama dengan 6, jumlah kuadrat sama dengan 30. Menampilkan hasil tersebut seperti pakai total, rata-rata, faktorial, jumlah angka ganjil, jumlah angka genap, dan jumlah angka kuadrat. Untuk kodenya sendiri adalah kita masuk soal nomor 2. Untuk judul sendiri saya beri nama perhitungan angka. Isinya adalah angka font family menggunakan font Arial. Displaynya kita berikan flag seperti angka tadi. Untuk letak dari konten kita berikan tengah seperti soal nomor 1. Height adalah 100. Background colornya sendiri kita memakai warna putih seperti di sini. Kita membuat seperti tadi kontainer untuk menghasilkan kotak. Untuk background colornya sendiri warna merah menghasilkan kotak seperti ini sesuai dengan background color yang kita inginkan. Untuk hasilnya kita akan membuat background colornya seperti ini, warna putih.
Di dalam kotak kontainer yang kita bikin, kita membuat hasil untuk setiap beberapa button. Grup button tersebut menampilkan beberapa button yang ada di dalam kotak kontainer ini. Button tersebut kita berikan warna biru yang mengindikasikan tampilan dari button tersebut berwarna biru. Dan kita bisa menggunakan kursor untuk menunjuk arah terhadap button tersebut. Dan untuk bayangan dari button tersebut, kita memakai warna hijau. Mengapa warna hijau? Karena jika kita menggunakan button hover tersebut, warna background yang kita arahkan oleh pointer atau kursor tersebut akan berubah menjadi warna hijau. Itu menunjukkan kita sedang ingin menggunakan fungsi dari button tersebut. Untuk gaya dari kontainer, jumlah button dalam kontainer, dan fungsi button pada kontainer tersebut, kita tutup menggunakan style. Kemudian kita masukkan lagi isinya. Kelasnya sendiri, div di sini adalah merepresentasikan kelas dan elemen dari perhitungan angka yang kita gunakan. Di sini kita memberikan label untuk nilai awal dan memberikan input tipe number dari label awal. Label akhir kita berikan nama nilai akhir, dan input tipe number membutuhkan label akhir dari nilai akhir. Kita gunakan button tipe submit hitung. Jadi hitung ini akan mensubmit dari label nilai awal dan juga label nilai akhir. Dan untuk inputannya sendiri, kita berikan angka untuk label nilai awal maupun label nilai akhir. Di sini kita akan memberikan subjek button group untuk menunjukkan total. Untuk rata-rata sendiri kita menggunakan button on click. Fungsinya sendiri menggunakan show average. Faktorial menggunakan show faktorial. Jumlah angka ganjil show odd sum. Jumlah angka genap show even sum. Jumlah kuadrat show square sum. Di situ kita akan memberikan hasil untuk hasil data dan lain-lain. Fungsinya seperti ini. Nilai awal tadi adalah 4 untuk contohnya, nilai akhir 7. Kemudian hitung.
Dari setiap button tersebut akan mengeluarkan hitung sendiri dari nilai awal dan nilai akhir, akan menunjukkan total, memanggil button group tersebut untuk menunjukkan total, rata-rata, faktorial, jumlah angka ganjil, jumlah angka genap, dan jumlah angka kuadrat. Ketika kita mengklik hitung, akan menghasilkan total dari nilai awal 4 hingga nilai akhir 7. 4 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 7 sama dengan 22. Untuk rata-ratanya sendiri adalah 5,5, faktorial terakhir 840. Jumlah angka ganjil adalah 7 ditambah 5 12. Jumlah angka genap 10 dari 4 ditambah 6. Jumlah kuadrat adalah 16 ditambah 25 ditambah 36 dari ditambah 49 dari angka 4, 5, 6, dan 7. Faktorial ini totalnya adalah 870. 4 dikali 5 20, 20 dikali 6 120, 120 dikali 7 840. Dan jika kita menginput nilai awal dan nilai akhir dan kita submit di hitung, hasilnya akan menghasilkan angka-angka di dalam button group tersebut. Untuk script selanjutnya, kita menggunakan data hasil value array penjumlahan array dari jumlah kuadrat dan array dari perkalian faktorial. Konstanta awal kita pakai di parse integer. Konstanta akhir adalah parse integer, mengambil nilai dari tipe number akhir maupun awal. Jumlah value nilai array jumlah dari kuadrat dan jumlah dari faktorial akan menghasilkan total, faktorial, jumlah ganjil, jumlah genap, dan jumlah kuadrat. Di sini kita menggunakan for let i sama dengan awal, i lebih kecil sama dengan akhir, menghasilkan penjumlahan array seperti total, faktorial, dan penjumlahan dari faktorial. Jika jumlah genap i sama dengan nilai awal dan jumlah ganjil i sama dengan awal. Jadi jumlah genap dan jumlah ganjil adalah awal lebih kecil sama dengan nilai akhir. Menggunakan konstanta jumlah kuadrat untuk menampilkan square. Square sendiri adalah jika i jumlah kuadrat
fungsi kuadrat ini akan menghasilkan penjumlahan dari setiap angka yang dikuadratkan. Konstanta rata-rata adalah total nilai angka akhir dikurang awal ditambah 1, menghasilkan data total rata-rata faktorial jumlah ganjil, jumlah genap, jumlah kuadrat, perhitungan jumlah total, perhitungan jumlah kuadrat, dan perhitungan jumlah faktorial. Menampilkan hasil. Fungsi menampilkan hasil adalah heading kedua ini adalah hasil perhitungan. Hasil perhitungan tersebut akan menampilkan hasil dari heading kedua. Mengapa kita menggunakan array adalah supaya kita tahu berapa saja angka yang dijumlahkan untuk mengeluarkan hasil. Kita gunakan juga tersebut di kelas rata-rata, kelas faktorial terakhir, jumlah angka ganjil dan jumlah angka genap, serta jumlah kuadrat. Fungsinya tersebut adalah menunjukkan total hasil dan juga fungsi menunjukkan average, fungsi menunjukkan faktorial, fungsi dari jumlah angka ganjil, fungsi jumlah angka genap, fungsi jumlah kuadrat. Fungsinya tersebut adalah membuat hasil dari dokumen getElementById menghasilkan hasil sebelumnya. Fungsi hasil spesifik tersebut akan menampilkan tampilan untuk label, nilai, dan angka penjumlahan. Konstanta resultantif ini akan memanggil dokumen dari function clearResult tersebut, menampilkan hasil array. Array di sini akan bergabung dengan codingan HTML yang kita masukkan. Di sini akan memberikan label dan juga nilai untuk menghasilkan tampilan dari fungsi clearResult tersebut. Seperti contohnya, kita masukkan lagi 6, nilai akhirnya 11, kita hitung totalnya 51. Array penjumlahan adalah 6 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 9 tambah 10 tambah 11. Rata-rata adalah 17 dibagi 2. Faktorial terakhir dari 6 dikali 7, 7 dikali 8, 8 dikali 9, 9 dikali 10, 10 dikali 11. Jumlah angka ganjil adalah 7 ditambah 9 ditambah 11 sama dengan 27. Jumlah angka genap 24 dari 10 ditambah 8 ditambah 6. Jumlah kuadrat 6 kuadrat ditambah 7 kuadrat ditambah 8 kuadrat ditambah 9 kuadrat ditambah 10 kuadrat ditambah 11 kuadrat, hasilnya 451. Kemudian kita akan membahas soal nomor 3. Buatlah program untuk website sederhana. Nilai angka random 1, random 2 menggunakan fungsi ditambah atau dikali.
angka random yang akan kita masukkan harus sesuai fungsinya ditambah atau dikali dengan jawaban kita, dan kita mempunyai skor 3. Saat program dijalankan, teks random 1, teks random 2 akan terisi oleh angka acak dari 0 sampai 29. Teks skor diisi angka 3. Anda harus mengisi sendiri teks jawaban Anda. Jika diklik tombol tersebut, program akan menghitung teks random 1 ditambah teks random 2 lalu dibandingkan dengan jawaban Anda. Jika tombol kali kita tekan, maka program akan menghitung teks random 1 dikali teks random 2 lalu dibandingkan dengan jawaban kita. Jika benar maka skor ditambah 1, jika salah maka skor dikurangi 1. Kita mempunyai 3 kali kesempatan. Ketika skor sama dengan 0, akan muncul pesan Anda harus belajar matematika lagi. Mari kita lihat juga dengan soal nomor 3. Untuk soal nomor 3 sendiri, tampilannya kita menggunakan seperti sebelumnya. Untuk teks kita letakkan di tengah. Kita menggunakan tabel model seperti ini. Untuk buttonnya sendiri kita memberikan ukuran 18 px dan backgroundnya warna biru. Jadi seperti ini. Kita menggunakan lagi button hover. Button hover adalah ketika kursor kita atau pointer kita diarahkan terhadap button berwarna background biru, maka pointer kita di button tersebut akan berwarna coklat seperti ini. Kita input teks dan juga pesan. Untuk heading 1 sendiri, game matematika sederhana. Heading 1 akan menampilkan tabel dari angka 1, operasi, dan angka 2. Dari angka 1 dan angka 2 akan menghasilkan random 1, operasi, dan random 2. Ini akan dari inputan angka 1 dan angka 2 tersebut akan menghasilkan angka random di dalam tabel angka 1 dan angka 2. Kita menginput teks jawaban dan peletakannya sama dengan jawaban Anda. Untuk skor sendiri kita berikan span. Ini menunjukkan seperti atribut dari kelas atau bahasa yang tidak bisa berarti sendiri. Skornya sendiri adalah 3. Button on click. Untuk tombol button yang harus kita klik memberikan tampilan button hitung ditambah atau hitung dikali, dan akan menampilkan pesan dari ID tersebut untuk jawaban Anda. Untuk scriptnya sendiri kita menggunakan Matplotlib. Matplotlib sendiri adalah metode untuk menghitung matematika
dari 30, dan untuk skornya sendiri 3. Didapatkan dokumen by ID inner text random 1, inner text random 2, parse integer, mengambil dokumen get element by ID dari jawaban dan menghasilkan hasil. Jika operasi hasil sama dengan random 1 ditambah random 2, else jika operasi hasil random 1 dikali random 2 jawaban sama dengan hasil, akan menghasilkan skor dari jawaban. Jika jawaban tersebut benar dari hasil random dikali random 2 atau random 1 ditambah random 2, maka akan menghasilkan teks jawaban benar. Jika skor tersebut tidak sama, maka dokumen tersebut akan menampilkan pesan jawaban Anda salah jika jawaban yang kita berikan dari nilai random 1 dan random 2 atau random 1 dikali random 2, jika salah akan keluar pesan jawaban salah. Jawaban yang benar adalah hasil dari dokumen random 1 ditambah random 2. Jika jawabannya benar akan menampilkan jawabannya. Dokumen tersebut juga menentukan dari skor. Jika skor lebih kecil dari 0, maka dokumen tersebut akan menampilkan pesan Anda harus belajar matematika lagi. Skornya sendiri 3. Untuk menghasilkan nomor random baru, kita gunakan matematika floor atau math random. Math random ini akan menghasilkan angka dengan batasan 30 dan menampilkan hasil dokumen dari random 1, random 2, dan jawaban. Kita berikan sendiri fungsi dari matfloor. Matfloor function. Metode matfloor tersebut adalah untuk menghasilkan integer terdekat menggunakan metode tersebut. Dan untuk metode tersebut kita membutuhkan sebuah angka dan menghasilkan nilai nomor terdekat dari integer tersebut. Untuk fungsinya sendiri kita coba di soal nomor 3. Kita refresh. Jika 0 ditambah 4, kita menjawab 4, maka hasilnya jawabannya benar dan skor kita akan bertambah menjadi 1. Ketika angka 1 23, kita tambahkan 9 sama dengan hasilnya 32. Kita tambahkan, jawaban kita benar, menghasilkan skor 5. Tapi jika kita salah, 10 ditambah 29 sama dengan 39, tapi kita salah menjawabnya, 37.
maka akan menghasilkan pesan jawaban salah dan skor kita berurang. 27 dikali 27, kita menjawabnya 200, kita kalikan, akan menampilkan jawaban salah lagi. Jawaban yang benar adalah 729. 13 dikali 20, kita menjawabnya 300, kita kali, kita salah lagi, akan mengurangi skor kita. 14 ditambah 25, kita menjawabnya 33, kita tambah, jawaban kita salah, akan menampilkan tampilan pesan lagi. Jawaban yang benar adalah 39. Jika skor kita tinggal 1 dan kita salah menjawabnya, maka jika skor kita 0 akan muncul pesan Anda harus belajar matematika lagi jika skor kita 0. Sekian dan terima kasih penjelasan dari ini soal dari ETS pemrograman web. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.